Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang persamaan laju reaksi, ya. Oke, persamaan laju reaksi ini menyatakan hubungan antara konsentrasi reaksi, ya, dengan laju reaksi. Ya, misalkan ada A, ya, dengan koefisien P dan B dengan koefisien Q menjadi C dengan koefisien R dan S dengan koefisien D dengan koefisien S. Persamaan laju reaksi dapat dinyatakan sebagai berikut, ya. Jadi rumusnya? V sama dengan K, ya, konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Ya, keterangan yang namanya V di sini adalah laju reaksi, ya. K tetapan laju reaksi. Kemudian A ini konsentrasi, ya. X, ya. X ini adalah orde terhadap A. Kemudian B, Y, ya, orde terhadap B. Untuk mencari nilai orde ini, ya, itu berdasarkan data percobaan, ya. Bukan misalkan sini ada koefisiennya, ini dianggap ordenya, ya, secara umum, ya. Untuk mencari orde ini, ya, ini nanti berdasarkan data percobaan. Yang namanya orde itu apa? Ya, nanti yang namanya orde adalah pangkat, ya, ini adalah pangkat konsentrasi, ya. Jadi pangkat dari konsentrasi pada persamaan laju reaksi, ya. Itulah yang disebut dengan orde. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal, ya. Di sini diketahui gas nitrogen monoksida dan gas bromin, ya, dengan reaksi 2NO gas plus PR2 gas menjadi 2NOBr gas. Diketahui, ya, ini ada data 1, 2, 3, 4, ya. Ada konsentrasi NO dalam molar, ya. Data yang pertama PR2, ya, konsentrasi molar dan lajunya. Data pertama konsentrasi 0,1, lajunya 12. Data kedua konsentrasi NO-nya 0,1, PR2-nya 0,2, ya, lajunya 24. Data yang ketiga konsentrasi NO 0,2, ya, PR2 0,1, lajunya 48. Data keempat konsentrasi NO 0,3, ya, PR2-nya 0,1 dan lajunya 108, ya. Pertanyaannya, ya, yang pertama, tentukan orde reaksi terhadap NO. Yang B, tentukan orde reaksi terhadap PR2. Yang C, tulis persamaan laju reaksinya. Yang D, nyatakan orde reaksi total, ya. Yang E, tentukan harga dan satuan tetapan jenis, ya, K, yaitu yang mencari nilai K-nya. Kemudian yang F, tentukan laju reaksi apabila konsentrasi NO dan PR2 masing-masing 0,4 molar. Oke, kita mulai dari yang A, ya, tentukan orde reaksi terhadap NO, ya. Yang A, ya, tentukan orde NO, Untuk mencari orde NO, ya, NO itu adalah yang ini, ya. Caranya gimana? Cari yang sebelah kanan, ya, di PR2 yang datanya sama, ya. Yang datanya sama bisa 13, ya, 14 atau 34, ya. Misalnya saya akan menggunakan data 1, ya, sama data yang ketiga. Nah, jadi saya tulis di sini sama aja menggunakan rumusnya, ya. Rumus aslinya berarti gimana? V3 per V1. Nah, jadi saya menggunakan dibalik, ya, data 3 dibanding data 1. Kalau kalian mau menggunakan data 1 banding sininya V1 per V3 juga boleh, ya. Bedanya apa? Kalau biasanya, ya, kalau menggunakan data 3 banding data 1, hasilnya bukan angka pecahan, ya. Biasanya seperti itu. Jadi pada umumnya bebas, ya. Kita tulis rumusnya, ya, sama dengan, nah, ini kita garis panjang dulu. Yang V3 rumusnya adalah K, ya, konsentrasi dari NO, ya, kita pangkatkan misalnya X dikali konsentrasi dari PR2, ya, PR2 pangkatnya Y. Di sini juga sama, ya, K konsentrasi NO, ya, pangkatnya X, konsentrasi PR2 pangkatnya Y. Nah, di atas adalah data yang ketiga semua, ya, data yang ketiga semua. Kemudian kalau yang di bawah adalah data yang
pertama semua. Selanjutnya, setelah menulis ini ya, kita akan gabungkan ya. Jadi yang sejenis nanti modelnya gini, V3 ya, laju yang ketiga dibanding laju yang pertama sama dengan ini K dibandingkan ya. Yang ini NO kita gabungkan ya, modelnya seperti ini. Jadi konsentrasi NO ya dibanding konsentrasi NO ya. Kemudian pangkatnya dijadikan 1 X ya. Di dalam itu data yang ketiga ya, data yang pertama. Kemudian dikali ya. Ini juga kita samakan, gabung ya. Konsentrasi BR2 ya, konsentrasi BR2. Kita ini gabung, ininya Y ya, ordernya Y. Ini adalah data yang ketiga ya. Kemudian di sini adalah data yang pertama ya. Oke, ini adalah data yang pertama. Misalkan di sini. Ini ya. Selanjutnya ya, kita akan memasukkan nilai-nilainya. Untuk K ya, karena seperti ini bisa kita coret ya harga K-nya. Kita akan masukkan nilainya. V3 ya, di sini V3 adalah 48 ya. Kita kurung juga boleh ini ya. Ininya 48 ya, dibanding ya data yang V1-nya, V1-nya 12 ya, sama dengan ya. Oke, di sini berarti konsentrasi NO yang ketiga ya adalah 0,2 ya, 0,2 dibanding konsentrasi NO yang pertama 3, 0,2, NO yang pertama 0,1 ya, 0,1 pangkatnya X. Kemudian PR2 ya, PR2 adalah ini data yang ketiga ya, konsentrasi ketiga 0,1 ya, ininya 0,1 per data pertamanya 0,1 juga ya, 0,1 di pangkat Y. Dari sini ya 48 per 12 ya, itu hasilnya adalah 4. Kemudian sama dengan 0,2 bagi 0,1, ketemunya 2 pangkat X ya. Ini 0,1 bagi 0,1 adalah 1, atau ini kita coret ya, karena hasilnya 1, nggak pengaruh. Nah ini ya berarti apa? Kita jadikan 2 ya, 4 itu sama aja 2 pangkat 2 ya, sama dengan 2 pangkat X. Dari sini kita dapatkan nilai X-nya adalah ya yang ini, nilai X-nya sama dengan 2. Jadi ya orde untuk NO ya, orde untuk NO sebesar berapa? Sebesar 2 ya. Jadi pangkat ini merupakan orde NO ya, besarnya sebesar 2. Oke, selanjutnya kita akan menentukan orde reaksi dari PR2 ya, atau yang B. Untuk menentukan orde reaksi dari PR2, kita cari data yang sama ya. Data yang sama di sini otomatis untuk mencari orde PR2 cari samping yang sama ya. Kita dapatkan adalah data 2 sama data 1 ya. Jadi kita akan menggunakan data ini. Ya, atau data 2 dibanding data 1. Kita tulis ya, di sini berarti apa? V2 dibanding V1. V2 per V1 sama dengan ya, kita garis lurus ya. Ini K konsentrasi dari NO ya, pangkatnya X ya, dikali konsentrasi dari PR2 pangkatnya Y. Bawah juga sama K ya, dikali konsentrasi NO pangkatnya X dikali PR2 pangkatnya Y. Kemudian ya kita masukkan, ini adalah data yang kedua semua, di bawah adalah data yang pertama semua. Ya, langkah selanjutnya kita akan gabungkan ya. Di sini berarti V2 per V1 ya, kita gabungkan, K-nya kita gabungkan, K per K ya. Kemudian di sini ya konsentrasi NO ya dibanding konsentrasi NO ya. Nah, ini pangkatnya berarti X. Kemudian selanjutnya kita gabungkan juga konsentrasi PR2 ya. Kemudian bawahnya juga konsentrasi PR2. Nah, ini pangkatnya Y. Kemudian kita masukkan,
Ini adalah data yang kedua, data yang pertama, data yang kedua, data yang pertama. Nah, kita lihat data ya. P2, di sini P2-nya 24 ya, berarti ini 24 per ya. P1, P1-nya 12 per 12 ya, sama dengan K-nya bisa kita coret ya. Kemudian konsentrasi NO yang kedua. NO yang kedua adalah 0,1 ya. Berarti di sini 0,1 per konsentrasi NO yang pertama. Kita lihat di sini 0,1 juga ya, 0,1. Pangkatnya X ya. Kemudian konsentrasi PR2 yang kedua. Nah, di sini PR2 yang kedua adalah 0,2 ya, 0,2 per konsentrasi PR2 yang pertama ya. Kalau kita lihat di sini adalah 0,1. Nah, per 0,1 pangkatnya Y. Ya, ini sama, ini bisa kita coret ya, karena 0,1 bagi 0,1 1 ya. Nah, ini bagi ini adalah 2 sama dengan ini bagi ini 2 pangkat Y. Nah, ini sama aja 2 pangkat 1 ya. Jadi Y-nya itu sama dengan 1. Otomatis ya, orde ya, orde reaksi ya, orde reaksi dari PR2 ya sama dengan 1. Selanjutnya kita menjawab pertanyaan yang C ya. Tulis persamaan laju reaksinya ya. Tadi kita dapatkan orde dari NO adalah sebesar 2, ordenya NO2, ordenya PR 1 ya. Jadi rumusnya gimana? V sama dengan K dikali konsentrasi NO ya. Ordernya berapa? Ordernya 2 ya, sama aja di sini pangkatnya 2 dikali konsentrasi PR2 ya, ini PR2. Ordernya berapa? Ordernya 1. Nah, seperti ini. Atau nggak usah ditulis. Nah, jadi persamaan laju reaksinya apa? Ya, persamaan laju reaksinya V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2 kali PR2 pangkat 1. Selanjutnya yang D, nyatakan orde total. Ya, orde total ya, orde total itu berarti apa? Dari ordenya NO sama ordenya PR2 ya. Ordenya NO tadi 2, ordenya PR2 1 ya, berarti kalau dijumlah 3 ya. Jadi orde totalnya sebesar 3. Oke, selanjutnya adalah yang E, tentukan harga dan satuan tetapan jenis ya, atau K ya, nilai tetapannya berapa dan satuannya. Oke, harga dan satuan K. Nah, rumus laju reaksinya ya, persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K konsentrasi NO pangkat 2 konsentrasi PR2 pangkat 1 ya. Kita akan menggunakan salah satu data di antara angka data ini, cari yang paling mudah ya, atau yang paling sederhana angkanya. Otomatis kita dapatkan data yang pertama ini ya, data yang pertama ini. Kita masukkan nilai lajunya 12 ya, sama dengan 12. Kemudian ini yang K, satuannya sekalian dimasukkan ya, karena ditanya satuannya 12 ini molar per sekon ya, ini molar per sekon ya, sama dengan K ya. Kemudian konsentrasi NO, konsentrasi NO-nya 0,1 ya, 0,1 molar ya, dikuadratkan. Konsentrasi PR2-nya 0,1 juga ya, 0,1 molar. Nah, sininya molar ya. Selanjutnya ya, akan kita pangkatkan sini ya. Jadi ini tetap 12 molar per sekon sama dengan K ya. Ini sama aja 0,1 sama aja 10 min 1 dikuadratkan ya, 10 min 1 dikuadratkan sama aja 10 min 2. Kemudian M ya, ini sama aja dengan 10 min 1 ya, dikuadratkan 10 min 2. Nah, kemudian M dikuadratkan, ininya M kuadrat. 0,1 juga sama ya, 10 min 1 ya, jadi sininya 10 min 1, ininya M. Nah gitu ya, jadi ini bantuan aja untuk mempermudah. Jadi modelnya seperti ini ya. Kemudian kita akan samakan M nya dan 10 min ini ya, berarti 12
M per sekon sama dengan K 10 min 1, 10 min 2, 10 min 1 sama aja 10 min 3. M kuadrat sama M ya sama aja M pangkat 3. Nah, selanjutnya ya ini S ya. Selanjutnya biar nilai K ya berarti ini harus turun ke bawah semua ya. Oke, jadi modelnya 12 kali M per sekon. Kalau ini turun ya turun ke sini ya berarti sini aja 10 min 3. Kemudian M-nya turun ke sini ya sama aja sininya M pangkat 3. Nah, seperti ini sama dengan K. Ya. Nah, biar mudah saya tulis ulang lagi. Jadi K sama dengan ya 12 ya. M 10 min 3-nya naik ya. Berarti 12 dikali 10 pangkat 3. Kemudian sini nggak ada S ya, berarti S-nya naik jadi pangkatnya berubah S min 1 ya. M pangkat 3 M pangkat 1 sama aja M 1 dikurangi 3 ya. Ini sama aja nggak ada 1. Ini pangkat naik berarti jadi min 3 sininya. Atau sama aja dengan ini 12.000 ya. S min 1 itu S min 1. M 1 min 3 itu sama aja M min 2 ya. Jadi apa? Nilai tetapankannya ya sebesar 12.000 ya, sebesar 12.000 ya, dengan satuannya M-2 ya, S-1. Nah, jadi satuannya adalah apa? Min 2 S-1. Oke, selanjutnya yang F, tentukan laju reaksi apabila konsentrasi NO dan Br2 masing-masing 0,4 molar ya. Ditanya yang F itu nilai laju reaksinya jika konsentrasi NO-nya ya 0,4, konsentrasi Br2-nya 0,4 dan K-nya 12.000 ya, M-2 S-1 ya. Nilai K itu dari mana? Dari hasil perhitungan yang E ya. Oke, kita hitung ya. Rumusnya tadi adalah apa? Persamaannya ya. P sama dengan K dikali konsentrasi NO ya dikali konsentrasi Br2. Nah, ini ordernya 2. Kita masukkan ya. K-nya adalah 12.000 ya, 12.000. Konsentrasi NO-nya adalah 0,4 ya. Saya jadiin 4 10 min 1 aja ya, biar gampang ya. Ini saya jadiin 4 10 min 1, ini 4 10 min 1. Kemudian dikuadratkan ya, Br2-nya 4 10 min 1 ya. Nah, selanjutnya ini gimana ya, sama aja 12.000 ya, 4 dikuadratkan itu 16, 10 min 2 dikuadrat 10 min 1 dikuadratkan 10 min 2 ya. Kemudian ini juga sama ya, kali 4 10 min 1. Nah, sama aja ya, 12.000 ya dikali 16 dikali 4 ya dikali ini kita gabungkan ya sama aja dengan 10 min 3 ya. 10 min 3 nya bisa kita coret ya, ini dengan ini ya. Jadi tinggal apa? 12 kali 16 kali 4 ya. Nah, sama aja 768 molar ya per sekon. Jadi laju reaksinya ya sebesar 768 molar per sekon. Oke, saya akan memberi tips cepat ya untuk mencari order, di mana yang diketahui di sininya adalah waktu ya. Cara yang pertama ya, kita akan mencari order dari A ya. Nah, ini kita mencari order A ya, order dari konsentrasi A maksudnya ya. Gimana caranya untuk mencari order A ya? Kita cari data yang sama sebelah kanan, itu data 1 ya sama data 2. Kemudian selanjutnya apa? Kita gunakan modelnya gini ya, yang untuk konsentrasinya bawah bagi atas, tapi kalau waktu ininya atas bagi bawah. Ya, jadi kalau saya tulis ya 0,2 ya, 0,2 dibagi 0,1 per 0,1 ini ordernya A ya. Berarti misalkan kita pakai A juga boleh ya, simbolnya X juga boleh, bebas, sama dengan nah sini 80 per 40.
80 per 40. Ya, ini bagi ini 2 pangkat A sama dengan 2, sama aja ya, nilai A-nya sama dengan 1. Jadi ordernya A1. Yang kedua, kita akan mencari order B2 ya. Order B2. Cari data yang sama sebelah kiri ya. Nah, yang A berarti data 2 sama data 3. Ya, selanjutnya gimana? Selanjutnya ya, data 3 bagi 2. Nah, ini berarti 0,2 bagi 0,1, yang sininya 40 per 10 ya. Jadi saya tulis di sini 0,2 per 0,1 ya, 0,1 ini pangkatnya B2, jadi ordernya B2 sama dengan ininya 40 per 10 ya, 40 per 10. Nah, gitu. Jadi gimana selanjutnya ya, ini bagi ini adalah 2 pangkat B2 sama dengan 40 per 10 adalah 4 ya. Nah, jadi 2 pangkat B2 sama dengan 2 pangkat 2, atau order dari B2 nya ketemu 2 ya. Jadi ini adalah cara cepat untuk menentukan order reaksi. Kalau diketahui waktu, modelnya dibalik ya, sini bawah bagi atas, tapi sininya atas bagi bawah. Oke, soal selanjutnya ya, ada laju reaksi 2A aki plus B2 aki menjadi C solid plus D aki ya. Nah, model ini adalah model yang kedua ya. Jadi model yang pertama di sininya laju, model kedua di sininya waktu. Oke ya, ada konsentrasi A dalam molar, B2 dalam molar, waktunya dalam sekon ya, atau detik. Data pertama konsentrasi 0,1 ya dari A, B2 nya 0,1, waktunya 80. Data yang kedua konsentrasi A nya 0,2, B2 nya 0,1, waktunya 40. Data yang ketiga konsentrasi A 0,2, B2 nya 0,2 dan waktunya 10. Nah, tentukan yang A order reaksi terhadap A, yang B tentukan order reaksi terhadap B2, yang C tulis persamaan laju reaksinya, yang D nyatakan order reaksi total, yang E tentukan harga dan satuan tetapan jenis ya, nilai K-nya, yang F tentukan waktu apabila konsentrasi A dan B2 masing-masing 0,4 molar. Oke, di sini kita akan jawab dulu yang A ya, tentukan order reaksi terhadap A. Ada catatan yang namanya V itu seperti ya, jadi V itu seperti. Dari sini ya, kita akan menulis ya, mencari order A. Berarti apa yang kita akan cari sebelah kanan yang sama, yaitu data 1 dan 2 ini. Ya, saya lingkarin data 1 dan 2. Kemudian ya, kita tulis di sini P2 ya per V1 sama dengan K konsentrasi A pangkat X konsentrasi B2 pangkat Y dibagi ya K konsentrasi A pangkat X konsentrasi B2 pangkat Y. Nah, ini persamaan awalnya ya. Oke, kemudian selanjutnya apa? Yang namanya V2 itu V2 berarti apa? V itu seperti. Berarti kalau V2 seperti 2 ya. Di sini 1 per T2 per 1 per T1 sama dengan K konsentrasi A pangkat X konsentrasi B2 pangkat Y bagi K konsentrasi A pangkat I konsentrasi B2 pangkat Y. Oke ya, jangan lupa ya, di sini tetap dimasukin ini adalah data yang kedua semua. Ini data yang pertama ya. Ini P2 berarti data kedua semua, P1 data 1 semua. Ini juga sama, masih tetap data 2, data 2, data 1, data 1. Ya. Selanjutnya yang namanya seperti 2 sama seperti 1 ya, kalau kita hitung jadi gini, 1 per T2 dibagi 1 per T1. Kalau kita ini dikalikan sama aja 1 per T2 dikali T1 per 1 sama aja dengan T1 per T2 ya. Jadi bagian ini kita akan ganti T1 per T2 ya, saya hapus saja. Oke.
di sini ya saya ganti di sini T1 per T2 sama dengan K-nya akan saya gabungkan K per K ya. Kemudian yang A ini konsentrasi A ya, konsentrasi A. Nah, ininya kita gabungkan dengan X ya, konsentrasi B ya per B2 per konsentrasi B2 ya. Ini pangkatnya Y ya. Ini adalah tetap data yang kedua ya, data 1, data 2, data 1. Nah, jadi bersamaan seperti ini. Kemudian kita masukkan T1-nya adalah 80 ya, berarti ini 80 per T2-nya 40 ya, sama dengan K-nya kita coret ya. Nah, kemudian ini kita masukkan yang A data 1 data 2 berarti 0,2 ya, 0,2 per data satunya yang ini 0,1 per X ya. Kemudian selanjutnya di sini B2 ya, ini data 2 sama 1 0,1 semua. Jadi saya masukkan di sininya data 2-nya 0,1, data 1-nya 0,1 pangkat Y. Nah, ini sama aja dengan 1, jadi enggak pengaruh ya. Oke, 80 bagi 40 ya, sama aja dengan 2. Kemudian 0,2 bagi 0,1 itu 2 pangkatnya X ya. Jadi sama aja apa ordernya ya, X itu sama aja dengan 1 ya. Jadi kita dapatkan X itu sama aja dengan 1. Jadi ya, order dari A ya, order dari A sebesar 1 ya. Ordernya A adalah 1. Oke, selanjutnya yang B, tentukan order reaksi terhadap B2 ya, order reaksi terhadap B2. Untuk menentukan order reaksi terhadap B2, kita cari data yang sebelah kiri sama. Yaitu data berapa? Data sama ini berarti data 2 dan 3 ya. Saya kasih tanda ini, data 2 dan 3. Jadi kita tulis ya persamaannya V3 ya per V2. Ya, kita menggunakan V3 per V2 sama dengan K kali konsentrasi dari A ya, dikali pangkatnya X dikali konsentrasi B2 pangkatnya Y dibagi K kali konsentrasi A ya pangkatnya X, kemudian B2 konsentrasi B2 pangkatnya Y ya. Di atas adalah data yang ketiga semua ya, ini data yang kedua semua. Selanjutnya yang namanya V itu seperti. Jadi kalau V3 ya seperti 3 ya. Di sini saya ganti seperti 3 per seperti 2 sama dengan K konsentrasi A pangkat X konsentrasi B2 pangkat Y ya, dibagi K konsentrasi A pangkat X konsentrasi B2 pangkat Y. Nah, di atas ini tetap data yang ketiga ya, data yang kedua. Selanjutnya ya, kalau secara perhitungan matematis ya, 1 per T3 dibagi 1 per T2 sama aja dengan 1 per T3 dikali T2 per T3 per 1 ya, ini per 1. Jadi yang ini dibalik per 1 sama aja dengan T2 per T3 ya. Jadi yang ini kita akan langsung balik aja, T2 per T3 ya. Di sini kita balik T2 per T3 sama dengan K nya kita gabungkan K per K, yang ini kita gabungkan konsentrasi A ya per konsentrasi A yang ininya pangkatnya X, kemudian di sini konsentrasi B2 per konsentrasi B2 ya pangkatnya Y. Nah, tapi ini tetap data yang ketiga, data yang kedua, data yang ketiga, data yang kedua. Kita masukkan T2. T2 di sini adalah 40 ya. 40 per T3-nya adalah 10 ya. Per 10 sama dengan ini kita coret. Nah, A3 adalah 0,2 ya. Konsentrasi yang ketiganya adalah yang A 0,2 ya. Kemudian
konsentrasi A data yang kedua juga 0,2 ya, per 0,2 pangkatnya X. Nah, konsentrasi B2 yang ketiga, adalah 0,2 ya, 0,2 per konsentrasi B2 yang kedua adalah 0,1 di pangkatnya Y. Nah, ini karena 0,2 kita coret ya. Ini 4 sama dengan ini bagi ini 2 pangkat Y ya, sama aja dengan 2 pangkat 2 ya, ini jadiin 2 kuadrat ya, sama dengan 2 pangkat Y. Kita dapatkan nilai Y-nya itu sebesar 2 ya, ini sama dengan 2. Jadi orde reaksi ya, reaksi dari B2 ya sebesar 2. Kemudian tulis persamaan laju reaksinya ya. Berarti persamaan laju reaksinya atau yang C ya, V sama dengan K kali konsentrasi A ya. Kemudian pangkat X ya. Tadi ordenya dari A itu berapa? 1 ya. Ordenya A1, ordenya B di sini adalah 2. Ya. Jadi kita bisa masukkan di sini apa? 1, kemudian orde dari B2-nya adalah 2. Ya, ini angka 2. Ya, ini adalah persamaannya. P sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1 kali konsentrasi B2 pangkat 2. Kemudian nyatakan orde totalnya ya. Yang D orde total. Nah, orde totalnya berarti apa? A-nya 1, B-nya 2 ya, sama aja. 1 ditambah 2 ketemunya 3 ya. Jadi orde totalnya adalah 3. Oke, selanjutnya yang E, tentukan harga dan satuan tetapan jenis ya, K-nya. Jadi yang E itu ditanya harga dan satu angka. Ya, dari persamaan laju reaksinya ya, V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1, konsentrasi B2 pangkat 2. Kemudian kita pilih data yang paling mudah, ini adalah data yang pertama ya, angkanya yang paling mudah. Nah, yang namanya V itu sebenarnya seperti ya, jadi ini saya ganti jadi seperti sama dengan K dikali A dikali B2 ya kuadrat. Kita menggunakan data ini berarti 1/80, satuannya kita masukkan ya, sekon sama dengan K ya. Yang A ini adalah nilainya 0,1 ya, 0,1 ya, 0,1 molar. Yang B2-nya adalah 0,1 juga ya, 0,1 molar dikuadratkan. Nah, ini ya kita operasikan 1/80 ya, sekon ya, sama dengan K. Nah, ini 10-1 M ya. Ini 10-1 dikuadratkan ya, 10-2 M dikuadratkan M kuadrat ya. Jadi nilai K ya, modelnya gimana? Nilai K di sini kita jumlahkan dulu aja ya. 1/80 sekon sama dengan K 10-3 M pangkat 3. Nah, ini persamaannya seperti ini ya. Kemudian kita turunkan semua ke sini. Berarti 1/80 sekon ya dikali 10-3 dikali M pangkat 3 ya, itu sama dengan K. Sama aja ya, 10-3 naik jadinya 1000 atau 10 pangkat 3 ya, sama aja dengan 10 pangkat 3 per 80 ya. Nah, ini S-nya kalau kita naikkan jadi S-1, M-nya kalau kita naikkan M-3. Nah, sama aja 10 pangkat 3 itu 1000 per 80 ya, M-nya kita ditepankan aja M-3 S-1 ya. Sama aja 1000 bagi 80 ya, ketemunya 12,5 ya, 12,5 ya. Ininya M-3 S-1. Jadi nilai K-nya sebesar berapa? 12,5 M-3 S-1. Oke, selanjutnya adalah soal yang F ya. Tentukan waktu apabila konsentrasi A dan B2
masing-masing 0,4 molar. Oke ya, jadi kita nyari yang F ya, waktu ya. Nah, di sini ya catatan ya, V sama dengan seperti ya, itu udah pasti ya. Kemudian nilai yang kemarin kita ketemu nilai K-nya adalah 12,5. Kemudian persamaannya adalah V sama dengan K dikali kotak A ya, konsentrasi yang A ini ya, dikali konsentrasi B2. Nah, ordernya A itu 1, ordernya B2 ya. Jadi order B2 itu kemarin kita sudah dapatkan bahwa ordernya B adalah 2 ya. Selanjutnya kita akan memasukkan ya di nilai-nilai masing-masing ya. Yang namanya V ya, kita ganti seperti ya. V-nya itu kita ganti seperti, berarti 1 per T sama dengan K-nya kita ganti 12,5 ya. Konsentrasi A ya. Oke, kita di sini ya, konsentrasinya A-nya ganti 0,4 dan B2-nya ganti 0,4 ya. Berarti sini 0,4 ya dikali 0,4 dikuadratkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita teruskan ya, 1 per T sama dengan 12,5 dikali 4 10 min 1, ininya 4 10 min 1 kuadrat ya, atau seperti sama dengan 12,5 dikali 4 kita langsung aja ya, dikali 4 10 min 1 dikali 16 10 min 2. Nah, kalau kita kali silang semua ya, seperti sama dengan 80, atau T-nya sama aja gimana? T sama aja seperti sama dengan, kalau kita kaliin semua 0,8 ya, bukan 80 tapi 0,8 kalau kita kali semua 0,8 ya. T-nya gimana? Berarti tukar silang ke sini ya. Jadi kalau saya tulis mungkin sederhananya gini, 1 sama dengan 0,8 T. Nah, mencari T sama aja 1 per 0,8 ya, ketemunya 1,25 sekon atau detik ya. Jadi untuk soal pertanyaannya F ya, jawabannya apa? Jawabannya waktunya apa? Menjadi 1,25 sekon atau 1,25 detik. Oke, selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara mencari orde reaksi ya, yang diketahui ininya laju ya. Nah, jadi cara cepatnya ya, yang pertama kita mencari orde NO ya, orde dari NO ya, orde NO ya ini ya. Untuk mencari orde NO ya, kita cari data sebelah kanan ya, di PR2 ini yang sama ya. Kita ambil misalkan data 1 sama data 3. Nah, karena sama, ini baginya otomatis 1 ya. Jadi nanti caranya gimana? Data 3 bagi data 1 ya. Karena ininya laju, nanti data 3 bagi data 1. Nah, seperti ini ya. Jadi kan saya tuliskan 0,2 bagi 0,1 ya. 0,2 per 0,1 ya. Misalkan ini kita pakainya ini ordenya dari NO ya, berapa ya? Sama dengan ya. Kemudian sini 48 bagi 12 ya. 48 dibagi 12. Nah, ini bagi ini adalah 2 pangkat NO. 48 bagi 12 adalah 4 ya. Jadi sama aja 2 pangkat NO sama dengan 4 itu 2 kuadrat ya. Jadi kita dapatkan ordenya NO ya sama dengan 2. Selanjutnya kita akan mencari orde BR2 ya. Yang kedua adalah orde dari BR2. Untuk mencari orde BR2, kita cari data sebelah kiri yang sama, yaitu data 2 sama data 1 ya. Nah, 0,1 bagi 0,1 1 ya, jadi nggak dipakai. Nah, ini data 2 bagi data 1, sini juga sama, data 2 bagi data 1 ya. Jadi kalau saya tuliskan ya, 0,2 per 0,1, 0,2 per 0,1 ordenya dari PR2. Orde dari PR2 sama dengan ya 24 per 12 ya. 24 per 12 ya. Nah, ini bagi ini 2 pangkat PR2. Ini bagi ini sama aja 2 ya. Jadi kita dapatkan
ordernya BR, ya BR2 itu sama dengan 1, ya. Jadi untuk data menggunakan laju, modelnya apa? Bawah bagi atas, intinya juga bawah bagi atas.